Proses pemilihan umum telah berjalan lama dan sudah sampai pada puncaknya, yaitu keterlibatan masyarakat memberi hak suaranya sesuai hati nuraninya masing-masing kepada calon presiden dan wakil presiden dan kepada para wakil rakyat mulai dari daerah sampai ke tingkat pusat pada hari ini, Rabu 14 Februari 2024. Kita berharap dalam menggunakan hak suara hari ini, banyak orang sudah datang ke TPS dan memilih para pemimpin untuk masa waktu pengabdian 5 tahun ke depan. Proses selanjutnya kita serahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk melaksanakan tugas sampai akhir dengan baik dan bertanggung jawab, yaitu sampai dengan penetapan para pemenang pemilu baik eksekutif maupun legislatif. Apapun hasilnya, pilihan kita kalah atau menang, mari kita terima dengan besar hati dan bersyukur bahwa pada waktunya kita boleh mendapatkan orang-orang yang bisa bertanggung jawab mengelola bangsa dan negara ini. Beda pilihan politik adalah sesuatu yang sah dan wajar dalam negara demokrasi. Bila terdapat ketidakpuasan terhadap proses pemilu yang sudah berjalan, kita tetap menggunakan ruang-ruang hukum yang diperbolehkan. Dan kita berharap bila ruang itu digunakan, negara dan aparaturnya yang bertanggung jawab tetap mengakomodir dan memprosesnya sesuai ketentuan dan memberi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang ingin haknya dilindungi. Sebagai tokoh agama, saya merasa hal demikian ini sangat penting, agar orang tidak bertindak anarkis dalam memperjuangkan hak-haknya dan para pengambil keputusan pun tidak bertindak sewenang-wenang. Karena bila hal demikian tidak diindahkan, maka sangat mungkin akan terjadi kekacauan, ketidaknyamanan yang berdampak pada proses pengelolaan negara yang tidak kondusif. Dampak yang lebih besar adalah cita-cita luhur negara yang memberikan rasa damai, aman, sejahtera, lahir dan batin bagi para warganya akan jauh dari harapan. Dan ini pasti juga akan mengganggu seluruh tatanan pengelolaan kehidupan bangsa yang bermartabat, bangsa yang maju dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Agar harapan-harapan besar anak-anak bangsa ini terpenuhi, pada hemat saya, sangat penting setelah pemilu ini harus terjadi rekonsiliasi kembali atas perbedaan pendapat, perselisihan, gonjang-ganjing, saling menyerang antar paslon, antar elit politik, dan antar para pendukung. Memang mengajak orang untuk rekonsiliasi ini bukan hal yang gampang ketika proses sebelumnya sangat menyayat hati. Namun apabila orang bisa sampai ke tahap itu demi sesuatu yang lebih luhur, lebih mulia, yaitu untuk kepentingan banyak orang dan banyak generasi ke depan, maka mengorbankan perasaan pribadi, kepentingan sendiri yang egoistik, kepentingan golongan yang primordialistik adalah sesuatu yang bernilai mulia dan luhur pula. Dan disitulah bagian dari penghayatan nyata akan cinta kasih dan pengorbanan yang diajarkan oleh masing-masing agama di dunia ini. Apapun yang kita perjuangkan, perjuangan kita adalah untuk nilai yang tertinggi, yaitu menghayati nilai mencintai sesama, bahkan mencintai musuh, dan mencintai Tuhan yang kita imani sebagai yang membuat segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, manusia dan alam semesta. Rasanya menarik sekali pada hari pemilu ini, sebagai umat Kristiani yang harus mengambil bagian dalam proses pemilu, sekaligus juga merayakan hari Rabu Abu yang mengawali masa tobat menuju peristiwa pasca kebangkitan Tuhan, menjadikannya juga sebagai momen pertobatan nasional dari tindak kekerasan melawan hak asasi manusia dan berbagai praktik kejahatan yang menghalalkan segala cara demi meraih kursi-kursi kekuasaan dan jabatan. Karena itu, sekali lagi, sangat tidak diharapkan beda pilihan politik saling menyerang dalam ajang kontestasi, kalah menang pilihan berdampak panjang dalam kehidupan ke depan, merabi persaudaraan, mengoyak kesatuan, memporak-porandakan pilar-pilar bangsa yang dibangun dengan susah payah semenjak kemerdekaan sampai saat ini. Mari di momen pemilu yang bertepatan pula dengan Hari Kasih Sayang Sedunia, Valentine Day, para pemimpin, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh muda, kaum cerdik pandai, para akademisi, umat Allah, dan masyarakat Indonesia bergandengan tangan kembali untuk merajut Indonesia yang satu dalam nusa bangsa
beraneka dalam agama, ras, suku, budaya, dan bahasa. Terima kasih, Tuhan memberkati.